kegiatan ini anak didik kita akan mengeksplorasi, anak didik kita akan melakukan penilaian, kemudian anak kita akan menginterpretasi. Di dalam kegiatan itu anak kita akan mensintesis. Mau mencari segitiga sama sisi malah ketemu layang-layang, tapi jangan disalahkan. Kapan waktu kita akan belajar layang-layang. Jadi bagaimana dapat segitiga sama sisinya? Oh, mudah ya. Kita dapatkan dengan cara melipat ini. Baik, selanjutnya untuk narasumber dari Dr. Iva Sarifa, MPD, dengan Ibu Dr. Randa Endah, MPD. Ya, nanti karena kameranya nggak diaktifkan. Oke, terima kasih Bu Tias. Mohon maaf Bapak Ibu, ini di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Mohon maaf, saya masih dalam perjalanan. Namun ini adalah niat kami untuk bersama-sama Bapak Ibu meningkatkan mutu, meningkatkan kompetensi Bapak Ibu, khususnya kalau di bagian kami, saya dengan Bu Endang itu mengajak Bapak Ibu untuk mengembangkan LKPD. Nah, LKPD karena kami adalah matematika, jadi Bapak Ibu nanti kita ajak untuk bagaimana mengembangkan LKPD, khususnya LKPD yang berbasis project based learning. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan kami berdua bisa memberikan tuntunan, kemudian arahan yang baru bagi Bapak Ibu untuk lebih mengembangkan lagi bagaimana terkait dengan LKPD di situ. Ya, nah Bapak Ibu kita awali dengan saya secara teori nanti memaparkan sekilas tentang apa itu LKPD, kemudian apa itu PJBL, atau Project Based Learning. Kemudian nanti akan kita kaji bersama-sama contoh salah satu dari LKPD yang berbasis Project Based Learning. Nah Bapak Ibu, apabila kita mengkaji kembali LKPD, ini merupakan bagian yang sangat penting di dalam melaksanakan pembelajaran. Nah ini yang kita kaji kembali, Bapak Ibu cross check kembali tentang LKPD yang Bapak Ibu gunakan atau Bapak Ibu kembangkan, apakah itu sudah sesuai dengan hakikat dari LKPD atau Bapak Ibu perlu untuk merevisinya sehingga LKPD ini benar-benar bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan seluruh potensi anak didik kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat pada LKPD ini merupakan lembaran berisi tugas. Jadi penekanannya adalah tugas ya Bapak Ibu, bukan lembaran yang berisi soal-soal. Jadi konteks di sini tugasnya bukan tugas menyelesaikan soal, bukan demikian. Tetapi tugas-tugas apa yang dilakukan anak-anak di dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, di dalamnya karena itu adalah bukan soal-soal, berarti ada petunjuk, ada langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi bukan kumpulan soal-soal, namun berisi tentang langkah-langkah yang akan dilakukan anak di dalam menemukan materi yang akan dipelajari pada pembelajaran tersebut. Nah, nanti tugas-tugasnya apakah itu tugas-tugas terkait dengan teori, artinya anak-anak diberikan arahan, tuntunan, kemudian diberikan suatu kegiatan secara individu maupun kelompok yang nantinya akan menemukan teori-teori. Misalkan kalau di matematik, melalui LKPD nanti anak-anak diarahkan untuk menemukan rumus, misalkan menemukan rumus tentang luas jajar genjang. Jadi di dalam LKPD ini bukan menyelesaikan soal-soal tentang luas jajar genjang, tetapi teori tadi adalah bagaimana anak bisa mendapatkan rumus luas jajar genjang. Itu contohnya. Nah, kalau yang praktek itu
biasanya sering itu kalau di IPA. Nah, di matematik juga demikian. Jadi di dalam kegiatan tadi yang contoh tadi menemukan luas jejar genjang berarti anak-anak praktek. Langkah pertama apa, kemudian kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya sehingga mereka melalui praktek tersebut mereka mendapatkan rumus luas jejar genjang misalkan itu. Ya Bapak Ibu ya, jadi bukan terkait dengan kumpulan soal-soal. Tentunya ini berperan di dalam mengelola pembelajaran. Jadi Bapak Ibu tidak capek menjelaskan materi karena kita sudah harus menerapkan pendekatan saintifik. Nah, salah satu perangkatnya itu adalah Bapak Ibu membuat LKPD yang nanti menjadikan sebagai tuntunan bagi anak didik kita untuk menemukan materi yang dipelajari. Nah, ini kalau kita lihat tentunya mengubah paradigma yang tadinya Bapak Ibu menjelaskan materi pembelajaran, Bapak Ibu menguasai kelas, sekarang pembelajaran itu berpusat pada anak didik kita. Tadi sudah dibahas dari sebelumnya. Nah, membantu kita mengarahkan anak didik untuk menemukan terkait dengan materi atau konsep yang dipelajari di dalam pembelajaran itu melalui aktivitas tadi, ya. Jadi baik di dalam kelompok maupun mungkin ada yang yang hanya diselesaikan secara individu. Tentunya melalui LKPD ini mengembangkan keterampilan proses dan sikap ilmiah anak didik kita. Karena dia akan melakukan, kemudian dia akan dialog terkait dengan teori, kemengapaannya, dan sebagainya. Ya. Nah tentu kalau Bapak Ibu mendesain LKPD secara menarik, itu tentunya akan menarik minat anak didik kita untuk lebih belajar lagi. Ya. Nah, ini nanti akan memudahkan kita untuk memantau keberhasilan karena Bapak Ibu bisa mengecek dari hasil LKPD ini. Ini tentunya merupakan satu sarana yang diperlukan untuk bagaimana Bapak Ibu mengajak anak, melibatkan anak di dalam pembelajaran. Nah, ini kalau di IPA itu tentunya ada praktikum di situ ya Bapak Ibu. Kalau di matematik ini sepertinya tidak ada, namun ternyata itu bisa dilakukan. Nah, struktur LKPD itu ada judul, kemudian mata pelajaran, kelas itu biasa identitasnya ya Bapak Ibu, kemudian indikatornya yang terkait dengan kompetensi, kemudian ada petunjuk di sini. Nah, petunjuk kemudian ada informasi pendukung, artinya ada bahan-bahan, alat misalkan. Itu yang dituliskan di dalam LKPD. Kemudian ada langkah-langkah atau tugas-tugas apa yang harus diselesaikan oleh anak. Nah, saya tekankan lagi di sini bukan tugas-tugas menyelesaikan soal, tetapi langkah-langkah yang akan dilakukan anak yang dijadikan sebagai tuntunan untuk mereka menemukan materi. Nah, salah satu LKPD yang sekarang memang diwajibkan oleh Pak Menteri tentang pembelajaran itu adalah bagaimana pembelajaran menerapkan problem based learning atau project based learning. Nah, jadi kesempatan ini saya dengan Bu Endang akan memberikan contoh bagaimana LKPD yang menerapkan project based learning. Nah, tentunya kalau kita kaji secara teori project based learning itu merupakan model pembelajaran atau ada juga yang mengatakan pendekatan. Itu tuh yang kita kaji. Nah, yang tentunya ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah metode, ada juga yang mengatakan demikian. Itu tidak masalah, yang penting kita bagaimana PJBL ini kita laksanakan di dalam pembelajaran yang tertuang di dalam LKPD. Nah, Bapak Ibu kalau secara teori inti dari PJBL ini berarti memberikan pengalaman kepada anak kita karena itu adalah doing, di situnya anak kita melakukan kegiatan. Kemudian tentunya nanti anak kita akan melaksanakan kegiatan dalam rangka menyelesaikan masalah secara kreatif dan relevan. Itu karena nanti akan diberikan arahan apa yang mereka akan lakukan di dalam activity tersebut. Nah, tentunya ini berbasis penemuan. Nah, diharapkan nanti PJBL ini karena nanti akan melakukan kegiatan, itu akan menyenangkan bagi anak didik kita, akan menarik dan tentunya dilaksanakan secara kolaboratif. Nah, ini merupakan cara-cara kreatif untuk menunjukkan pemahaman tentang materi secara bermakna dan tentu itu sebagai penguat dibandingkan anak didik kita hanya nonton, kemudian
Anak didik kita hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya di situ. Nah, berikut project based learning ini kalau kita lihat ini ternyata sangat banyak sekali manfaatnya, terutama dengan tuntutan abad 21 ini yang kita pahami itu awalnya adalah 4C, kemudian menjadi 6C, ternyata melalui project based learning ini C-nya sudah banyak sekali di sini. Jadi critical thinking, problem based learning, problem solving, kemudian terkait dengan bagaimana keterampilan untuk mensintesa, keterampilan untuk mengimajinasi, kreatif. Ini banyak sekali ya Bapak Ibu untuk manfaat dari PJBL ini. Nah, anak didik kita nanti akan bekerja secara berkelompok, secara berkolaboratif, ataupun tadi yang saya sampaikan bekerja secara mandiri dengan tentunya ada umpan balik dari kita sebagai guru di kelas tersebut. Nah, ini keterampilan yang dilatihkan itu tentunya adalah hal-hal yang sifatnya mengintegrasikan antara pengetahuan dengan keterampilan dalam konteks yang nyata atau otentik. Nah, melalui kegiatan ini anak didik kita akan mengeksplorasi, anak didik kita akan melakukan penilaian, kemudian anak kita akan menginterpretasi di dalam kegiatan itu, anak kita akan mensintesis, kemudian terkait dengan informasi untuk menghasilkan produk. Nah, di sini yang kita garis bawahi bahwa di dalam matematika yang dimaksud produk itu tidak selalu adalah terkait dengan seperti yang di KTK, tidak demikian. Namun ada hal-hal seperti produknya itu menghasilkan misalkan anak didik kita melakukan pembelajarannya tentang simetri. Kemudian anak didik kita membuat bangun-bangun datar yang memiliki simetrinya misalkan simetri 3, simetri 4 dan sebagainya. Itu termasuk dalam produk di matematika di situ. Oke. Nah, manfaatnya ini sangat banyak sekali. Kalau kita lihat itu akan sangat banyak sekali. Bu Tias mohon disampaikan itu waktunya agar saya tidak terlalu banyak teori, namun nanti lebih banyak Bu Endang untuk kolaborasi menyampaikan contoh LKPD yang berbasis PJBL. Nah, langkah-langkahnya tentunya kalau di dalam pembelajaran itu kan merancang permasalahan. Nah, di dalam LKPD-nya pun demikian. Jadi Bapak Ibu di dalam LKPD pertama itu adalah permasalahannya dulu. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Nah, nanti bagaimana anak menyelesaikan produknya. Jadi ada tuntunan di sini yang berisi langkah-langkah untuk dia mendapatkan produk yang diminta di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, tentu nanti arah berikutnya itu adalah membuat laporan itu terkait dengan ini adalah di pembelajarannya. Nah, kita sebagai guru, Bapak Ibu, kita perannya ada 3. Yang pertama adalah ketika awal dari proyek yang akan dilakukan oleh anak didik kita, kemudian nanti bagaimana peran kita selama melaksanakan proyek tersebut, kemudian bagaimana setelah menyelesaikan proyek tersebut. Nah, ketika anak kita akan melakukan kegiatan melalui project based learning, kita sebagai guru tentunya di awal sebelum proyek itu diberikan membantu begitu ya Bapak Ibu, jadi membantu anak didik kita memilih topiknya. Jadi nanti kita bisa bagi misalkan tentang luas. Yang satu luasnya misalkan tentang luas persegi panjang, yang kedua misalkan tentang luas jejar genjang dan sebagainya. Itu bisa dipetakan. Kemudian membantu siswa menghasilkan ide melalui diskusi brainstorming atau pemetaan pikiran. Jadi Bapak Ibu diskusikan dulu sebelum melaksanakan anak didik kita sebelum melaksanakan proyek tersebut. Dan tentunya kita tetap membimbing bagaimana tujuan dari proyek tersebut. Nah, jadi tetap kita sebagai fasilitator di sini. Nah, selama proyek pun demikian. Jadi kita memfasilitasi anak didik kita bagaimana mereka itu melakukan langkah demi langkah di dalam menyelesaikan produk tersebut. Nah, kemudian setelah proyek tentunya kita arahkan kepada anak didik kita agar apa yang sudah dihasilkan itu mampu dikaitkan dengan saintifik, yaitu mempresentasikan hasil produk yang diperoleh di dalam pembelajaran tersebut.
Nah, kita di sini. Jadi Bapak Ibu tentunya kita diharapkan bagaimana kita mampu merancang pemikiran siswa, bagaimana kita membuat permintaan yang sesuai kepada siswa, jadi kemampuan kita, skill kita di dalam mengelola pembelajaran. Nah, tentunya bahan ajarnya harus betul-betul memberikan ruang lingkup anak untuk mampu menyelesaikan produk-produk tersebut. Nah, kemudian merancang kegiatan yang sesuai, tentunya bergeser dari peran kita, itu harus betul-betul secara gesit di situ. Ya, itu mungkin Bapak Ibu secara teori, jadi berikutnya biar cepat karena waktunya. Ini Bapak Ibu jadi bisa langsung ke contoh LKPD gitu ya. Bu Endang mungkin ya. Baik, terima kasih Bu Dr. Iva Sarifah. Selanjutnya untuk Bu Endang, berarti ingin menampilkan sesuatu, Bu. Oke, alhamdulillah sudah diingatkan. Oke, Bu Endang ada Bu Endang? Halo. Bu Tias, Bu Endangnya ada tidak? Ada, Bu. Ada. Oke, monggo. Terima kasih Bu Ipa, Pak teman-teman. Ya, terima kasih. Ada Bu Gusti, Mbak Imanitas, dan Ibu Bapak guru sekalian ya. Wah, kita ber-39 ini ya. Jadi, waktunya sampai jam berapa, Bu Tias? Sampai ini Bu 11.35 mungkin ya, karena selanjutnya akan tanya jawab. Oh iya, enggak apa-apa. Tapi jam begini. 12 nanti kita akhiri Bu. Iya, betul. Ya. Teman-teman, Pak Adi Suciana, ya, Pak Adi, Bu Susi. Nah, Bu Daisy mana Bu Daisy? Bu Daisy kok jadi nggak muncul ya? Bu Lilis, ya, mungkin gini, ini waktu yang singkat ini ya, saya akan memberikan contoh, tapi contoh juga nanti juga akan strateginya tidak begitu gitu ya. Tadi yang disampaikan Bu Iva ya, ada pra ya sebelum melaksanakan project based learning ya, tapi sebenarnya sebagai guru, nah kita juga ada di sebelumnya itu kita juga ada persiapan antara lain kita juga harus menganalisis dari peraturan mana PP 37 itu ya, mana-mana yang memang pas untuk project based learning. Jadi kita melakukan analisis kurikulum ya. Bu Desi udah ada di sini belum? Pak Adi, mungkin gini, kelanjutannya kan masih ya Bu Imanintias dan Bu Gusti, ya kan udah kita sepakat ada kita masih berlanjut kan gitu ya. Jadi boleh Bapak Ibu yang hadir ini yang jumlahnya 43, Pak Asep, Rahmat juga ya. Boleh ini kita buat Bu Imanintias di grup ini ada absennya enggak? Belum ya? Pusat Bu, jadi presensinya terpusat jadi satu. Ya, tapi untuk sesi ini kan kita ingin kelanjutannya ya, barangkali kita harus akan diinformasikan di WA Group Bu, jadi peserta yang di sini sudah masuk ke dalam WA Group, nanti informasi-informasi terkait proyek dari Bapak Ibu bisa disampaikan di WA Group. Seperti itu. Oh ya, baik ya, mungkin akan disampaikan di sana ya, tapi begini, mungkin ini waktu yang singkat ini, berarti 35 menit ya? Sampai 35 menit. Sampai, bukan 35 menit. Sudah. 50, saya hanya 10 ini menit lagi, Bu. Bagaimana? Di atas 10 menit lagi. 10 menit lagi. Tinggal 10 menit lagi, Ibu, sebelum tanya Kan jawab. berdua Bu Ipa tadi. Aduh, terburu-buru, tapi mungkin di WA grup itu nanti boleh kita kembangkan lagi gitu ya. Dalam hal ini ada satu hal yang barangkali kita juga harus siap ya, sebelum seperti Bu Ipa katakan itu, sebelum kita memberikan kepada peserta didik kita ada pra ya. Tapi kemudian sebagai guru kita juga sebenarnya ada persiapan ya Bu Ipa ya, yang itu ternyata ini tersendiri sebelum kita
melaksanakan PJBL ini gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin tetap mungkin dari saya ya berarti tetap di dalam WA group atau di dalam grup ini bisa juga kita nanti buat sub ya dari ini untuk bagaimana mengembangkan LKPD yang project based learning ya. Jadi nanti disusulkan aja gitu ya Bu Imantias ya. Baik Bapak Ibu, ada juga nggak apa-apa Bu Ipa ya, kita ini susulkan aja ya Bu Ipa ya. Ya. Jadi yang perlu dilengkapi juga LKPD, bagaimana Bapak Ibu juga harus dilengkapi dengan instrumen penilaian proses apalagi ya. Dalam dokumen e-book buku bahan ajar kurikulum 2013 di sana juga bisa diambil ya. Nanti kami juga akan bagikan gitu ya. Jadi dalam proses karena project base itu membutuhkan waktu ya, yang kita juga sudah perhitungkan waktu. Nah, dalam perjalanan waktu itu ternyata guru juga berperan penting untuk melakukan penjajakan. Jadi jangan sampai hanya sampai produknya aja, tapi di sepanjang waktu itu juga kita ada artinya ada penilaian juga. Selain nanti akhirnya menjadi kita perlu dilengkapi juga dengan instrumen untuk rubrik penilaian produknya, gitu Ibu Bapak ya. Baik. Nah, tinggal berapa menit lagi? 7 menit ya. Tenang aja Bu Endang. Iya, gini aja deh, saya oleh-olehnya aja deh ya Bu Ipa ya. Oleh-olehnya itu kan nanti menyusul ya. Daripada Bapak Ibu ini saya berikan oleh-oleh sebelum ketemu begini, nanti nggak ketemu lagi Pak Asep. Ya, saya berharap sih masih ketemu dengan Bu Sofi, Bu Eka gitu ya. Oke, baik. Makasih Bu Tias ya. Saya punya apa ini namanya? Oleh-oleh. Tadi kata oleh-oleh. Oleh-oleh ya. Iya. Saya ingin 4 segitiga sama sisi ini menjadi segitiga sama sisi. Gimana Pak Adi? Segi 4 sama sisi dirubah menjadi segitiga sama sisi. Pak Adi gimana Pak Adi? Hah? Dilipat lipat silang. Tuh, ya dilipat kayak itu tuh. Ya. Oh, gitu ya Pak Adi ya? Gitu. Simetris, garis simetris. Nah, apakah ini segitiga sama sisi? Bukan, sama kaki. Sama kaki. Iya, jadi gimana dong? Maunya ininya juga sama dengan ini, duanya sudah sama, yang satu belum. Saya cepat saja akan menjadi bahan diskusi juga, bahkan menjadi project based learning, karena ini sangat bermanfaat ya. Ibu Bapak Guru harus bisa membuat segitiga sama sisi berkali-kali, karena nanti akan menjadi bahan alat peraga untuk pengurangan, perkalian, pembagian, bahkan perpangkatan, ya, atau akar. Ya, baik. Yang suara bocor di mana ini Bu Endang? Bu, dibuka dulu Bu. Bu Endang masih mute Bu. Apa dari tadi? Di mute dari host ya. Ya. Saya lipat ya. Kemudian dijadikan apa? Kalau tadi contong kacang ya, sekarang menjadi krep gitu. Bisa? Nah, ini anak-anak juga harus belajar, kalau enggak diremet gitu ya. Nah, ini juga Bapak Ibu sebagai guru SD juga harus membantu menyalurkan emosi anak-anak itu melalui kegiatan-kegiatan ini. Apalagi nanti project base-nya juga akan menjadi wadah untuk itu ya. Baik, kemudian saya hanya butuh, ini dibagi 3 bagian, saya hanya butuh 1. Ya, dah dapat. Ada sisi, saya lekapkan kemari, akhirnya bisa dilipat ini. Berarti ada 2 sisi yang sama.
Nah, ya, ini dengan ini loh, kok jadinya jadi layang-layang? Ya, kok jadinya layang-layang? Nah, baik, sama-sama yuk nyanyi yuk. 1, 2, 3. Ku ambil bulu sebatang, potong timbang dengan hujan berlari ke tanah lapang. hati. Jadi mau mencari segitiga sama sisi malah ketemu layang-layang, tapi jangan disalahkan. Kapan waktu kita akan belajar layang-layang. Jadi bagaimana dapat segitiga sama sisinya? Oh, mudah ya. Kita dapatkan dengan cara melipat ini. Jadi deh. Bapak Ibu, Pak Asep gimana? Bisa ya Ibu Bapak ya. Nah ini ya jadi pengikat. Kalau ada pertanyaan kan berarti harus menghubungi kami ya PGSD ya. Teman-teman. Begitu ya. Masih ada lagi. Masih ada waktu. Ini bentuknya apa? Trapesium. Hmm. Trapesium. Jaran genjang. Jajar genjang. Sama kaki. Sama Kaki. ya. Segitiga sama kaki. Di tangan kita, Ibu Bapak, kita jadi tukang sulap juga di depan anak-anak. Ya. Ada berapa segitiga sama sisi? Ayo, di tangan saya. Tadi kan besar, ini kecil. Ada berapa segitiga sama sisi yang kecil? Pak Asep? Yang kecil ada 2. Ada 2. Dua Ada ya. berapa? Ayo. Bu Kalau Eka. dibuka 2, Bu. Bu Ipa ada berapa ya, Bu Ipa? Bukan sulap, bukan sihir. Sama sih. Kalau dibuka Ayo. Bu Imanin, Ibu Tias. 2. Soalnya kalau dibuka udah habis. 2 nih, saya buka baru jajar genjang. 3, Bu, 3. Apa berani beda? Nah, Bapak Ibu ya, jadi jangan disalahkan ya. Anak-anak biarkan. Tadi Kalau kembali lagi, kalau kembali ke ya. awal. Ada berapa, Pak Asep? Ada 3 sama yang awal. Benar. Sama yang awal yang besar. Yang kecil loh. Baru Jadi banyak ya. Kasih bocoran Bu Endang. Jadi banyak. Jadi banyak, Bu, jadi banyak. Bu Puji, betul. Ada 4. Ada 4 tuh ya. Ada 4. Nah, coba lihat kalau begini jadi bentuk apa? Piramid. Piramid. Ya. 5 segitiga. Hebatnya. Yo, di ini lagi, lipat lagi. Masih bisa. Lipat lagi, Pak Rahmat, ayo semangat. Jangan jadi jangan takut dengan matematik ya. Anak-anak. Ada bukan sulap, bukan sihir, ada berapa yang kecil? Ada 8. Dilipat lagi. 7, Pak. Bu Sofi kan udah 4. 9. 9. Bagus. Ayo lagi. 7 katanya Pak Adi 7 tuh Bu. Bendang. Pak Adi 7 kata Pak Adi. Oh, Pak Adi 7. Ini yang kecil tadi jadi 4. Padahal tadi yang kecil ini ada berapa? Ada 4. Berarti 4. ada berapa kalau dibuka semua? 8. 8? Ayo. Kalau 8 mah gini. 16. Ada berapa? Ibu, Bapak tadi ada yang 16. 12 baru begini, Bu. 24 baru. Hah? 24.
Ini 1, 4. 3 kali 6. 3 kali 6, 18. 36. Ayo 3 hati-hati. kali 6 lipatan. Ayo hati-hati. 16, 3 kali 6. Ceroboh. 18 meren, 3 kali 6. Berapa Bu? 16 lipatan, 16. Oh, 16. Baik ya. Nah, Bapak Ibu, terasa ya kita sendiri guru sudah jadi guru gitu ya, tapi kita juga perlu sama-sama mengalami ya. Inovatif. Sebelum kita memberikan project based learning, ternyata juga kita perlu simulasi. Ya, setuju nggak Ibu Bapak? Setuju. Ya. Baik, ini nanti ini sangat berpotensi untuk kegiatan-kegiatan yang lain ya. Untuk seni budaya ya, bayangkan kita nanti lihat ya, kalau ini 1, ini berarti per berapa dari yang besar itu, yang ini jadi seperberapa, ini 1 berarti ini seperberapa, Seperempat. seperempat, ini Ibu 2/4 ya. Seperempat ini. 3/4. Nah, ini 4/4. Ya, belum nanti kalau seandainya ini jadi seperberapa. Bu, boleh ini Bu bikin videonya gitu Bu, nanti bisa 16. Bapak, ini jadi potensi nanti kita bisa buat puzzle. Puzzle-nya nanti anak-anak bisa berlatih penjumlahan, pengurangan. Ya, nah, jangan khawatir. Jadi masih mau bersama dengan kami? Siap. Baik, itu ya. Nah, ini baru pengenalan Bapak Ibu. Kan kita kenalan dulu ya. Ini belum ini karena kami juga punya janji untuk mengirimkan contoh-contoh tersebut, tapi saya harap kita juga bisa mengembangkan lebih baik. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Setuju. Contoh kali ya Bu Enang ya. Satu Ya, contoh Bu yang sudah Desi. jadi. Bu Desi mana nih Bu Desi lari ya? Baik, terima kasih Bu Endang ya, Ya, luar saya biasa akhiri. ini. Assalamualaikum Kembali. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Tia sebentar ini mungkin scroll saja satu Contoh contoh. ini. Ya, satu contoh nanti bisa nanti kami berikan. Kalau tadi kan Bu Endang alhamdulillah praktek langsung. Kemudian tadi ada permintaan Bu Endang minta di video. Nah, setidaknya mungkin rekaman ini juga bisa diberikan ya Bu Tias ya. Ya. Untuk satu contoh. Nah, ini satu contoh tentang tadi yang disampaikan project based learning. Kalau Bu Endang kan barusan praktek langsung ya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini misalkan terkait dengan bagaimana jaring-jaring. Ini ada yang dimaksud langkah-langkah di sini Bapak Ibu. Jadi bukan kumpulan soal-soal. Pertama, anak didik diminta apa, kedua diminta apa. Nah, ini Bu yang dikatakan LKPD. Ini yang dimaksud dengan project based learning, salah satu contohnya untuk mengetahui tentang volume tabung. Jadi dia bukan menghafal volume tabung sama dengan, bukan demikian, tapi Ya, dia akan menemukan volume tabung. Jadi ini antara realistik matematik, antara discovery learning, kemudian project based learning, ada produknya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, barusan Bu Endang sudah dicontohkan langsung alhamdulillah. Nah, contoh ini sebagai salah satu contoh LKPD yang berbasis project based learning. Jadi anak kita nanti akan melakukan kegiatan kemudian akhirnya dia akan menemukan volume dari tabung tersebut. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita share ininya contohnya melalui Bu Tias nanti. Itu mungkin Bu Tias tambahannya. Bu Endang terima kasih, sangat menarik kita praktek. Hanya sayang kita belum bisa ketemu langsung Bapak Ibu. Jadi waktunya memang sangat singkat karena kalau matematik kan tidak bisa kita secara teori harus praktek ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan nanti kelanjutannya kita bisa ketemu lagi. Mungkin itu Bapak Ibu, mohon maaf kita kembalikan dulu ke Bu Tias untuk nanti Bapak Ibu silahkan bertanya jawab dengan kami. Itu mungkin Bu Endang ya tambahannya Bu Endang. Terima kasih. Ya, betul. Lengkap ya, tapi diharapkan kita tetap jalin ya. Baik, terima kasih Bapak
Bu, telah masih stay di sini ya Bu, masih bersamaan ya. Kemudian mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa disampaikan ke narasumber kita yang luar biasa, mulai dari Dr. Gustiarmi, Dr. Iva, Bu Endang, Kurniati, dan Pak Adi Putra. Mungkin dari Bapak Ibu ingin sharing atau ingin bertanya terkait hal-hal pembelajaran di kelas seperti apa? Iya. Dan kegiatan kami masih bertahap ya Bapak Ibu, masih ada 2 hari lagi secara daring. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin mendapatkan materi-materi lebih lagi, besok bisa kami informasikan di di WA group, link-link yang bisa Bapak Ibu ikuti nanti ketika memungkinkan Bapak Ibu ikut. Jadi tidak hanya terbatas hari ini saja. Silahkan hari ini memang dikoordinasi secara luring. Besok akan kami tetap berlanjut kegiatan-kegiatan secara daring seperti itu. Jadi materi-materi masih banyak. Saya boleh promosi materi saya, Bu. Jadi besok itu saya akan memaparkan bagaimana lesson study yang sudah diberlakukan di Jepang, pendidikan lesson study itu untuk membentuk learning community. Jadi di sini tuh tidak hanya siswa yang belajar, tapi gurunya juga belajar. Dalam suatu pembelajaran itu tidak hanya siswa yang belajar, tapi gurunya juga belajar. Seperti apa? Itu akan bertemu kita besok. Seperti itu Bapak Ibu. LCC di Cisaat, Bu Gusti. Iya, jadi Bu Endang. mudah-mudahan sebatas hari ini saja Bapak Ibu. Jadi terus berlanjut, Bapak Ibu sudah memiliki kontak kami. Apapun terkait misalkan mengisi kegiatan Bapak Ibu di sana, silakan bisa menghubungi kami seperti itu. Kita saling berbagi Bapak Ibu seperti itu. Bu Gusti mungkin ada tambahan Bu selaku koordinator program studi PGSD untuk menutup kegiatan di room 3 ini. Sepertinya jaringan Bu Gusti bermasalah ya. Foto bersama grup ini belum, Bu? Oh iya, baik. Foto. Baik. Kita foto berdua ya. Silakan Bapak Ibu dibuka kameranya untuk Saya tidak bisa backgroundnya jelek jadinya. Kalau Kita menggunakan adanya background jadi- jelek. baik, slide pertama ya Bapak Ibu. Kedua, 1, 2, 3. Ya belum ada. Aku aja kurang 1. Belum sih, udah masih diprotokol. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, atas atensinya terhadap narasumber kita yang luar biasa. Terlempar ya. Jaringan. Baik, bagaimana Bu Yufa? Kita ini Bu Gusti. Bu Gusti ada kata-kata penutup atau seperti apa? Sudah ada. Hari ini pertanyaan, ya. Tidak ada yang bertanya? Tidak. Mbak Tias, Ya Bu. apakah tidak ada lagi yang bertanya? Tadi kebingungan ngelihat Bu Endang praktek tuh Bu Gusti. Bapak Ibu, ini mungkin stimulasi ya dari kami semua, dan Bapak Ibu ini bukan, kita berharap tidak membebani seperti yang sudah Bapak Ibu kalau setiap ada webinar ini membebani, tugas udah banyak gitu ya. Bu Ii mengatakan guru-guru kami itu sedang sibuk Bu Gusti, jadi nggak bisa. Nah, Bapak Ibu, ini sebetulnya adalah bagaimana niat baik kita untuk bisa berbagi ilmu dari berbagai apa yang sudah kami kaji Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kan pada hari ini Bapak Ibu mendapatkan ilmu yang bervariasi. Jadi ada bahasa, ada olahraga, ada matematika dari Bu Iva gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa, dan juga Bu Endang, mudah-mudahan kita bisa memberikan semangat atau stimulasi pada Bapak Ibu untuk bisa memberikan pencerahan atau bisa memberikan wawasan, dan kita berharap bisa diimplementasikan gitu Bapak Ibu.
Jadi bukan ini nanti akan lagi tugas gitu ya Bapak ya, tapi bagaimana kita sama-sama bersinergi, Bapak Ibu, ini kita sama-sama di dunia pendidikan, bagaimana menghasilkan generasi bangsa ke depan yang lebih berkualitas, itulah tanggung jawab kita bersama. Antara perguruan tinggi dengan sekolah itu harus bersinergi. Jadi apa-apa yang secara teori dan Bapak Ibu bisa mengimplementasikan secara praktik, nah itu menjadi suatu yang menurut saya suatu yang sangat bagus ya. Sama-sama semoga niat baik kita mewujudkan generasi bangsa ke depan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita bisa terwujud. Menghasilkan generasi bangsa yang memiliki sikap spiritual yang bagus, sikap sosial emosional yang bagus, dan juga pengetahuan intelektual yang bagus dan keterampilan yang bagus. Bagaimana kontribusi yang kita berikan kepada siswa kita akan menentukan bagaimana kualitas bangsa kita ke depan. Mungkin Bapak Ibu, saya atas nama yang mewakili panitia atau juga koordinator program studi PGSD FIP UNJ mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya, ada berkah Bapak Ibu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Sekali lagi harapan kita semoga apa yang kita lakukan bernilai ibadah Bapak Ibu, bernilai kebaikan. Dan Bapak Ibu kami undang bergabung kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iva, Bu Endah. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Terima kasih Bu Tias, terima kasih Bu Iva, Bu. Ini sehat ya? Sehat Oke. semua Bapak Ibu. Salam iya. sukses ya. Nah, nanti praktekkan ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin Bapak Ibu selalu jadi penggerak dan mungkin selalu bahasanya jadi belajar bukan ya Bapak tugas Ibu ya Bapak ya. Ibu, mungkin ini project untuk pengembangan diri aja gitu, untuk project pengembangan diri bahwa kita guru itu juga terus mengupdate ilmu, mengupdate informasi untuk supaya Ya. kita sampaikan itu sesuai dengan, karena siswa itu juga kan sesuai dengan generasinya semakin maju semakin berbeda dengan generasi kita dulu, jadi harus tetap belajar mengupdate informasi-informasi yang ada. Baik, terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila pelaksanaan kami masih ada kurang-kurangnya, dan terima kasih untuk setelah mungkin belum ada kesempatan sharing ya Bapak Ibu bagaimana pembelajaran di sana, lain waktu bisa kita adakan kegiatan untuk sharing, Bapak Ibu lebih banyak mengungkapkan bagaimana kita sama-sama mencari solusi supaya pembelajaran itu efektif dan siswa benar-benar belajar gitu, seperti itu. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dokumentasi dulu Mbak Tias atau sudah diambil dokumentasi? Ya, tadi. Sudah sih sempat tadi Bu, tapi nggak apa-apa sih, mau foto lagi. Mau nambah lagi? 1, 2, 3. Kalau sudah ya. Nambah makan siang aja nanti. Pak Adi Suciana pusing ya? Pusing ya? Suciana. Enggak ada, udah keluar duluan kali? Belum? Masih. Ya. Oke. Cukup ya Mbak Tias ya? Oke, saya mohon izin ya. Lanjut. Ya, Assalamualaikum Ambil, semuanya tuh. Bapak Ibu. Sampai ketemu besok Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.